Halo Pisces, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu ya, bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Pisces saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Baik ya, langsung saja kita mulai Pisces ya. Ini dia. Nah, ada Two of Wands reverse di sana, berikut ada energi dari The Fool ya. Oke, baik. Nah, kemudian ada energi dari Temperance, berikut ada energi dari Three of Cups reverse, berikut ada energi dari Nine of Swords reverse, berikut ada energi dari Ace of Cups reverse, kemudian ada di situ energi dari The Chariot, berikut ada energi dari Two of Pentacles. Kemudian di sana ada energi dari Death dan berikutnya ya ada energi dari Knight of Pentacles. Wow. Oke, baik. Nah, jadi kalau Mbak begini, kemana kamu? Nah, ya saat ini tuh kamu kemana? Karena di sini tuh kayaknya memang ada pergerakannya kamu, ya, ada shifting dari kamu di sini. Mari lihat. Nah, jadi kayaknya memang perasaan cintanya kamu kepada si dia, kok kelihatan makin turun ya di saat sekarang ini ya, makin turun. Jadi kayak kelihatan kamu itu tuh tidak bahagia lagi gitu loh. Jadi yang biasanya apa aktivitas-aktivitas yang kalian lakukan ya, yang dulu bisa bikin kamu semangat menggebu-gebu, bahkan itu adalah hal yang kamu tunggu-tunggu. Nah, tetapi untuk di saat ini sudah tidak lagi gitu loh. Dulu katakan gini ya, katakan dulu tuh kamu bisa kayak yang cenat-cenut karena rindu sama dia. Pengen ya kalau teleponan dengan dia, chattingan dengan dia, ketemuan sama dia gitu. Nah, saat sekarang ketika aktivitas itu terjadi, kamu bisa aja udah ogah-ogahan gitu ya, udah nggak semangat lagi. Bahkan mungkin bisa aja kamu kesel gitu ya. Rajin di chatting sama dia, rajin di telepon sama dia, justru kesel kamunya. Gitu loh. Yang tadinya kamu tuh kayak narik dia supaya dia deket sama kamu gitu ya. Nah, ketika dia dekat, yeay, gembira hatinya kamu. Sekarang, nggak usah pun pakai acara kamu katrol dia ya. Nggak usah pakai acara kamu tarik-tarik dianya. Dianya datang cilukba sendiri ya ke kamunya. Kamu yang malah, aduh ini orang ngapain sih deket-deket sana, kamu lah 100 kilometer jauhnya jarak kamu dengan aku. Bisa, mari lihat udah kayak gitu. Jadi bahkan mungkin bukan baru-baru ini saja ya, kamu merasakan sudah tidak ada lagi chemistry dengan dia. Beberapa tergantung dari bagaimana panjangnya relationship kalian ya. Katakanlah apabila relationship kalian itu ternyata sudah ada 4 tahun gitu ya. Kamu bisa aja sudah hampir setahun belakangan ini ya, sudah ada kepikiran di situ. Kamu sudah ada mempertimbangkan gitu. Apakah kamu akan meninggalkan dia di saat sekarang atau nanti gitu ya. Bukan hanya bukan pertimbangan yang kayak apakah aku lanjut atau tidak gitu. Tetapi sudah dalam posisi apakah aku tinggalkan dia sekarang atau aku tunggu waktu lagi. Nah, gitu ya. Jadi kayaknya kalau menurut Mari sudah hampir, katakan sudah hampir bulat ya. Sudah memang bulat lah di situ ya. Udah memang bulat lah keputusannya kamu yang memang mau dengan tegas gitu menyatakan bahwa kamu enggak lagi nih dengan si dianya gitu ya. Nah, jadi ketika pun misalnya di saat sekarang kamu belum ada omongan, kamu belum ada closure ya. Kamu belum ada memberikan closure kepada si dia. Kamu nggak ada ngomong bahwa udah deh aku nggak mau lagi sama kamu, kita pisah aja, kita cerai aja. Walaupun saat sekarang lidahnya kamu tidak mengucapkan kalimat seperti itu, namun di sini tuh sudah kelihatan banget ya dari sikap lakunya kamu yang cenderungnya itu tuh dingin gitu ya, yang cenderungnya itu tuh sudah dalam porsi apa adanya saja ya. Karena memang di sini tuh kalau untuk menyakiti ya kamu tidak sesaiko itu ya. Mau nyakitin dia, datang dianya kamu marah-marah misalnya, datang dianya kamu cubitin dia gitu ya, kamu kemplang dia gitu ya, enggak juga gitu.
ya, kamu hina dia, kamu caci maki seperti itu. Ya, belum tentu juga demikian sikap lakunya kamu. Karena di sini itu ya tadi bahwa ya kamu bukan orang tanda petik, bukan orang gila seperti itu ya, yang doyan hobinya itu membuat seseorang menderita ya. Tetapi lebih cenderungnya ya dalam katakan misalnya kalian lagi berdua nih sepanjang durasi 2 jam gitu ya. Kamu ya banyakan diemnya gitu loh. Kamu banyakan diemnya. Di situ ya. Nah, mungkin kalau kalian sudah living together, sudah tinggal bersama, sebab karena kalian mungkin sudah berumah tangga, cenderungnya di situ tuh kamu, ya kalau nggak penting, nggak yang ngajak dia berinteraksi gitu loh. Ya pulang, makan ya makan, mandi ya mandi, tidur ya tidur, gitu ya. Mendingan dah baca koran aja ya, daripada ngajak dia ngobrol. Nah, seperti itu ya. Mendingan main game, gitu loh di sana. Atau kemudian kamu jadinya molor jam pulangnya kamu, gitu loh. Kamu mencari-cari alasan di luar sana ya, supaya kamu tidak buru-buru balik ke rumah. Alasan macet kah, gitu ya. Ngopi-ngopi dulu lah ke kafe, gitu ya. Kamu bilang alasan bahwa kamu meeting lah, padahal ya belum tentu kamu meeting. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kamu bisa aja kayak nge-silent handphonenya kamu ya, supaya dianya ndak chatting, supaya dianya nggak nelfon. Nah, seperti itu ya. Itu jadi yang kayak sudah anyep lah bisa-bisa relationship ini menurut kamu, gitu loh. Sudah anyep, sudah yang kayak ya nggak ada lagi di situ loh, nggak ada lagi di situ tuh gimmicknya, semangatnya, gairahnya seperti itu ya. Mungkin bahkan ya kamu sudah nekat nih cabut kamu dengan alasan misalnya, aduh orang tuanya aku sudah sendirian di rumah, agaknya kurang sehat, aku balik dulu lah ya ke rumah ya. Nah gitu ya, karena nggak ada lagi kepentingan untuk bareng-bareng, untuk bersama gitu ya. Teleponannya pun baru lagi teleponannya 10 menit, kamu yang udah aduh sorry nih aku kayaknya lowbat ini, padahal ya nggak lowbat kamunya gitu kan. Cuman ya nggak seru aja gitu ya, perasaan karena kamu tidak merasakan seru gitu. Nah jadi ya ngapain juga basa-basi, ngapain juga pura-puranya acting ngebetah-betahin diri. Nah kayak gitu ya kan. Di sana kamu mungkin bahkan melewatkan acara ngedate-nya kalian. Biasanya kamu rajin gitu ya ngedate sama si dia minimal 2 kali dalam 1 minggu. Nah sekarang 1 kali 1 minggu aja, oh sudah syukur-syukur itu. Nah di sana jadi berbedalah sikapnya kamu ya, berbeda di situlah. Mendingan kerja dah, mendingan ngecapein diri ngapain kayak gitu ya, ketimbang duduk santai dengan si dia. Sebab yang tadinya itu adalah duduk santai jadi bisa duduk resah. Nah kayak gitu, mari lihat ya. Jadi memang kayak cukup blak-blakan lah gayanya kamu ini. Makanya di sini tuh mari nampak bagaimana perubahan dari energinya kamu. Itu tuh sudah terasa banget ini sama pasanganmu. Gitu loh. Ya, sudah terasa sama dia. Bahkan dia sempet kayak merasa sangat tidak nyaman. Gitu loh. Sangat tidak nyaman. Jadi seperti gambaran-gambaran tentang kamu akan ninggalin dia, itu tuh sudah berkelibatan itu ya di benaknya dia. Gitu loh. Sudah sempat perpisahan menjadi sebuah hal yang meresahkan banget bagi dia. Gitu loh, takut dia. Gitu ya. Jadi dia ini tuh bukannya buta gitu ya. Bukannya dia tidak memperhatikan kamu. Gitu. Bukannya dia bebal perasaannya dia. Tidak mampu untuk merasakan bagaimana pancaran energinya kamu di belakangan hari ini tuh untuk dia. Gitu. Jadi bisa ini tuh urusan percintaan dengan kamu adalah hal yang bahkan mampu membuat dia jatuh kepada
stres. Jadi kayak sudah cemasnya akut, sedihnya akut, takutnya sudah akut, jatuh, stres dan depresi. Ada beberapa seperti itu. Ya. Nggak usah pun kamu ngejahatin dia dengan ngata-ngatain dia yang jelek-jelek. Nggak usah pun kamu kayak keluarin jurus karate kungfunya kamu itu ya, pencak silatnya kamu itu ya, nggak usah gitu. Ya, tapi sudah bisa bikin dia, aduh sedih banget gitu. Udah bisa bikin dia galau gitu ya. Udah bisa bikin dia mumet gitu lah. Nah, sudah bisa menyakiti dia, nggak perlu datang bogemannya kamu, tapi kok udah terasa, sakit, udah bisa gitu. Diammu lebih tajam daripada samurai. Wah, gitu. Diamnya kamu, gitu lah. Jauh berjaraknya kamu dari dia, maksudnya kamu tidak sering lagi jumpa berinteraksi dengan dia. Itu tuh sudah seperti sakitnya kena tendangan tanpa bayangan. Wah, gitu, beneran. Di sana. Tapi di sini tuh dia kayak, aku nggak bisa menyerah, gitu loh. Jadi kayak yang tanpa kamu, tentu menurut hematnya dia, ini tuh akan lebih menyakitkan, ya, tanpa kamu, gitu loh. Akan lebih menyakitkan ketimbang dia coba untuk tetap bertahan di sini. Makanya, ya. Kamu mau katakan mau kabur, kamu ngacir, kamu kemana saja, ya. Tapi mari lihat orang ini, kalau dia tidak mengejar kamu, yang pastinya dia menunggu kamu. Jadi katakan di sini tuh dia kayak memotivasi diri dia sendiri, ayo semangat, sabar saja, sabar gitu, ya. Jangan menyerah di sana, gitu loh. Jadi memang sekarang usahanya dia adalah menepis semua pikiran-pikiran buruk di dalam kepalanya dia. Padahal pikiran buruk itu tuh ya bukan hanya sebuah delusi ya, bukan hanya sebuah omong kosong. Memang benar ancaman ada di depan mata kalau dilihat dari energinya kamu. Ya kan? Tapi dia kayak berusaha, aduh, aku nggak bisa down seperti ini. Aku nggak bisa hanya stres aja kayak gini. Aku nggak bisa jatuh pada depresi seperti ini. Nanti lemah dia soalnya. Lemah dia untuk mempertahankan hubungan kalian. Maka di sini tuh malah dia dalam proses healing gitu ya. Dalam proses healing, agar bisa kuat. Gitu loh, agar bisa kuat. Jadi ibaratnya kayak kalian lagi main tarik tambang gitu ya. Oh, itu tarik tambang itu. Kalau bahasanya Mari di daerahnya Mari ya, di Padang Sedempuan tepatnya ya. Itu tuh ada kayak acara tarik tambang gitu. Nah, jadi dia kamu mau pergi, aku tahan kamu, aku tarik kamu biar kamu nggak pergi dari aku gitu. Biar dia punya kekuatan gitu ya. Tetap mengikat kamu di sana. Nah, tapi tentu di sini tuh pun dia nggak kayak yang demi mempertahankan kamu. Mari lihat, memang mainnya dia elegan. Maksudnya, ya dia nggak akan kayak memojokkan kamu gitu. Dia nggak akan mengintimidasi kamu gitu. Dia nggak mau mengintimidasi. Dia nggak mau mainnya itu tuh kayak memaksakan kamu untuk bertahan di sini bersama dengan dia. Tetapi kamu kemudian memilih dengan kesadarannya kamu untuk tetap lanjut relationship ini sama dianya. Jadi kamu nggak akan kayak ngelihat dia itu tuh, terutama saat sekarang hingga ke depan ya. Kalau kamu tinggalin aku, tak sobek-sobek ini pergelangan tangannya aku gitu ya. Enggak, gitu. Dia ancam kamu. Kalau kamu menceraikan aku, akan aku gantungkan sajalah batang leher ini ke pohon cabai sana gitu ya. Enggak, dia nggak mau. Tapi dia kayak membuktikan dirinya dia, gitu loh. Ya beberapa barangkali yang sudah kayak punya kesadaran yang seperti ini. Oke, saat sekarang kamu bisa aja naik turun perasaannya kamu ke dia. Timbul tenggelam keinginannya kamu dengan dia. Tapi dia meyakinkan dirinya dia pasti akan ada lagi kesempatan kamu jatuh cinta lagi sama dia.
kamu ingat cintanya kamu, kemudian kamu memutuskan untuk dengan dia, gitu ya. Jadi ya dia akan lebih kayak membuktikan dirinya dia ya. Dia akan lebih membuktikan dirinya dia bahwa dia adalah orang yang tidak salah untuk kamu pilih, bahwa hubungan ini tidaklah keliru kalau kamu pilih untuk tetap kamu jalani, gitu loh ya. Jadi bukan yang main-main apalah gitu ya, main-main jelek kayak gitu ya, bukan yang kayak dia nguntitin kamu, tidak ya, bukannya dia kayak meneror kamu, tidak gitu ya. Mainnya tetap dengan main cara lembut, elegan gitu. Nah, seperti opsi yang untuk beberapa dia pasangan dari Pisces ini memilih ya sabar, diem gitu, diem, nunggu gitu loh, nunggu gitu ya, mempersiapkan diri kapan saatnya kamu itu tuh berkenan lagi dengan dia, gitu ya. Jadi mari lihat, ini tuh bukan seperti kayak dia akan tunjukin dia mengemis cinta dari kamu, tidak. Bukan, dia bukan pengemis cinta. Karena tadi kata Mari, di sini tuh dia sedang membuktikan dirinya dia, gitu loh. Bukan pengemis, tapi dia adalah orang yang apa itu istilahnya ya? Orang yang mencoba untuk mempengaruhi relationship ini, gitu loh. Di sana ya. Jadi bukan main dengan cara curang yang jelek-jelek, misalnya mau menyantet kamu kah, mau ngepelet kamu kah, ya tidak seperti itu, tapi dari cara laku secara nyata gitu loh. Nah di sana ya. Jadi ya dia tetap akan kayak katakanlah dia bersolek, dia mempercantik dirinya, dia mempergagah dirinya dia, gitu ya. Dia melayakkan dirinya dia, ada upgrading diri di sini kalau Mari lihat ya, ada upgrading diri. Jadi sekiranya nih ya, sekiranya kalau kemudian perasaan cintanya kamu itu tuh terkikis gara-gara ada sikap lakunya dia yang katakan nampaknya tidak elok bagi kamu gitu. Tapi kamu gak usah khawatir lah ya, kamu kasih dia waktu. Kamu akan lihat bahwa dia akan berubah di sini gitu. Jadi orang ini tuh pun akan tahu diri gitu maksudnya Mari. Dia tahu diri, jangan-jangan Pisces ini begini karena aku begini begitu gitu. Oke, aku akan berubah. Gitu. Aku akan berubah. Dia di sana. Cuman ya namanya manusia yang berubah ya. Itu tuh nggak yang kepikiran saat ini 5 menit ke depan berubah gitu ya. Nggak yang kayak jadi Power Ranger gitu loh, berubah langsung, enggak ya. Itu kan tentu dia ada masanya ya, ada progresnya, waktu untuk progresnya gitu loh. Jadi bukan hanya kayak berubah sebentar kemudian berubah sebentar jadi malaikat surgawi, kemudian 10 menit berikutnya berubah kembali lagi ke mode iblis neraka jahanam gitu kan. Di situ ya. Jadi kamu gak usah khawatir misalnya kalau karena memang ada nih laku kelirunya dia kepada kamu. Dia bisa itu tuh menyadari gitu ya. Nah terutama bagi kalian sudah berumah tangga gitu loh. Namanya udah rumah tangga ya kan bos. Kalau masuk pergi, datang menjauh, itu kan gak lucu ya kalau dalam rumah tangga ya. Nah jadi alangkah baiknya mau sesepet apapun saat ini hatinya kamu ke dia, mau sekosong apapun. Tapi ini beda gitu. Ini kayak gimana pun harus dipertahankan gitu ya. Nah, paling-paling ya kamu komunikasi aja sama dia ya. Kira-kiranya apa yang tidak berkenan di hatinya kamu tentang dia. Pengennya kamu kayak gimana, inginnya kamu seperti apa. Nggak apa-apa. Kalau itu tuh dikomunikasikan. Kalau kamu hanya dalam mode silent gitu, itu tuh memperlambat perubahan kondisi keadaan. Bantulah gitu ya, bantulah. Ambillah peran
gitu ya. Biar bisa bikin kamu cinta lagi, sayang lagi, damai lagi, tenang lagi, yakin lagi, percaya lagi gitu. Ya, terhadap rumah tangga ini. Kalau rumah tangga, kalau masih pacaran mah monggo lah. Hajar-hajar kamu lah di situ ya, suka-suka hati kamu lah, mumpung masih pacaran. Nah seperti itu. Tapi walaupun demikian ya, apakah seseorang ini tuh layak nggak Ci untuk dipertimbangkan menjadi pasangan jangka panjang? Oh layak banget, layak banget. Seperti itu. Ya, layak banget. Oke ya, baik. Sekarang mari akan tarik koin dulu biar kita cari tahu Pisces kepada siapa sih bacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak, sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baiklah. Langsung aja ya, mari awali dari inisial R. Ada Raja, Y Yoyo, N Nama, F Fajar, M Manja, W Warna, J Jalan, V Vitamin, O Obat, L ada Lama. Baik, masuk kita ke zodiak di sini. Ada energi dari Cancer, kemudian Scorpio, Libra, berikut Capricorn, ada Leo, kemudian ada energi dari Aquarius, dan berikut energi dari Sagittarius menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami ya. Dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.